Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Martinet. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari materi matematika wajib kelas 12 statistika pada subtopik penajian data berkelompok ya. Dalam penajian data berkelompok ini nanti ada 3 subpokok yang akan kita bahas, yaitu masalah yang pertama adalah distribusi frekuensi, terus histogram dan poligon, dan yang terakhir adalah menggambar OGIF. Baik, yang pertama kita masuk terhadap subtopik yang namanya distribusi frekuensi. Nah, misalkan kita di sini punya suatu data 30 orang siswa. Ya, data ini udah diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar ya. Maka di sini nanti kita mau membuat tabel distribusi frekuensi. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan itu adalah yang pertama, kita tentukan dulu range ataupun jangkauan, yaitu nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kalau kita lihat maksimumnya 80, minimumnya 40, berarti kita dapat jangkauannya sama dengan 40. Lalu langkah yang kedua, kita tentukan banyak kelas dengan menggunakan aturan Stargess, yaitu K atau banyak kelas itu sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma N, di mana N itu adalah banyaknya data, yaitu 30, tinggal kita substitusikan N-nya dengan 30, berarti dapat nilainya 5,87, ini kita naikin aja ke atas, berarti banyak kelasnya nanti 6. Selanjutnya kita tentukan panjang kelas, ataupun interval, yang rumusnya jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jangkauannya dari 40, banyak kelasnya 5,87, dapat 6,666, kita naikin ke atas jadi 7. Nah, dari sini dapat kita susun yang namanya distribusi frekuensi. Nah, ini kelas pertama di atas dimulai dari data terkecil. Berarti data terkecilnya bisa aja langsung kita ambil 40. Ya, 40 tadi kita ambil panjang kelasnya 7, berarti nanti dari 40 sampai dengan 46. Ini panjang kelasnya udah 7. Nah, sekarang kita hitung data mulai dari 40 sampai 46 ada sebanyak, sampai ke sini ya, ada sebanyak 5. Nah, ini yang dinamakan kelas yang pertama. Kelas yang kedua, karena tadi panjang intervalnya itu 7, maka ini tinggal kita tambah-tambah 7, 40 ditambah 7, 47, 46 ditambah 7, 53. Berarti 47 sampai 53. Kita lihat datanya ada sebanyak 9. Dan selanjutnya tinggal ini semua tambah 7, ini juga semua tambah 7. Dapatlah ini 54 sampai 60 ada sebanyak 7. Seterusnya 61 sampai 67 ada sebanyak 5, 68 sampai 74 ada sebanyak 2, dan 75 sampai dengan 81 juga ada sebanyak 2. Nah, kalau kita lihat ini dimulai dari 40 diakhirin dengan 81, berarti semua data ini udah masuk ya. Nah, untuk selanjutnya ini tinggal kita jumlahkan dulu, berarti jumlahnya itu ada sebanyak 30. Nah, itu langkah-langkah untuk menyusun tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini nanti kita membutuhkan istilah-istilah dari distribusi frekuensi. Nah, contohnya saya ambil dari kelas yang ketiga. Berarti kelas yang ketiga itu adalah di kelas 54 sampai dengan 60. Dari sana kita dapat nanti yang pertama batas bawah, yaitu yang ini 54. Terus ada yang namanya batas atas, yaitu 60. Terus ada lagi yang namanya tepi bawah. Tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangin 0,5. Jadi 54 dikurangin 0,5, 53,5. Ada juga yang namanya tepi atas, yaitu 60,5 didapat dari 60 ditambah 0,5. Jadi ingat, untuk batas bawah dikurangin dengan 0,5, untuk batas atas dijumlahkan dengan 0,5. Nah, ini yang kita dapatkan dari kelas yang ketiga ya. Saya ambil perwakilan kelas yang ketiga aja.
Oke, yang selanjutnya kita mau menyusun atau menggambar histogram. Bahwa histogram itu adalah bentuk batang yang disusun persegi panjang, ya, yang bentuknya persegi panjang. Nah, ini tadi data yang kita dapatkan. Nah, kalau ini kita gambarkan histogramnya. Nah, yang pertama ini yang sumbu mendatar ini datanya, yang vertikal ini adalah frekuensi. Berarti kita lihat frekuensinya itu kita kasih dari angka 0 sampai angka 9 frekuensinya. Maka langkah yang pertama kita gambarkan kelas yang pertama itu ya, dari 40 sampai 46, yaitu frekuensinya 5. Berarti nanti sampai di sini tingginya. Nah, ini bentuk histogram dari kelas yang pertama. Terus dari yang kelas yang kedua 47 sampai 53, frekuensinya ada 9, berarti sampai ke sini. Terus kelas yang ketiga ini sampai 7, frekuensinya 7, dan selanjutnya tinggal kita gambar ya, yang ini yang 5, terus yang frekuensinya 2 ini juga 2. Nah, inilah gambar dari histogramnya, itu dalam bentuk batang ya, tapi dia berimpit semuanya. Nah, di sini nanti kita tuliskan tepi-tepinya, diawalin dengan tepi bawah ya, berarti tadi tepi bawahnya ini adalah 39,5. Nah, ke sini tinggal tambah-tambah 7 aja. Kenapa tambah 7? Karena intervalnya atau panjang kelasnya itu 7. Ini tambah 7 lagi, ini ditambah 7, tambah 7 lagi, tambah 7, tambah 7, tambah 7. Nah, kalau kita perhatikan di histogram itu adalah diawalin dengan tepi bawah kelas yang pertama dan diakhirin dengan tepi atas, yaitu 81,5 dari kelas terakhir. Nah, ini yang namanya histogram. Nah, gimana kalau poligon? Poligon itu adalah bentuk garis, yaitu dengan cara menghubungkan titik-titik tengah daripada histogram ini ya. Kita hubungkan titik-titik tengahnya. Nah, yang pertama kita tarik dulu garis dari sini ya. Ini kita hubungkan. Terus titik tengah ini kita hubungkan ke sini. Ini hubungkan lagi ke titik ini. Hubungkan lagi. Ini lagi sampai ke sini. Oke. Berarti inilah poligonnya ya. Sebagai tambahan ini. Kotak hitam ini histogram. Dan garis yang merah itu adalah poligon. Nah, baik, kita lanjut yang ketiga, yaitu menentukan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ini nanti kita bagi dua. Yang pertama, frekuensi kumulatif kurang dari, artinya banyaknya data yang kurang dari tepi atas tiap kelas. Nah, ini kita ambilkan data frekuensi yang tadi. Nah, di sini kita tuliskan frekuensi kurang dari tepi atas. Berarti tadi tepi atas yang kelas yang pertama 46,5. Kalau kita lihat frekuensi yang kurang dari 46,5 ada sebanyak 5. Terus kelas yang kedua kurang dari 53,5. Berarti 9 ditambah 5 berarti jadi 14. Kurang dari 60,5 berarti jumlahnya ini semua yang 3 kelas ini. Atau langsung aja 14 ditambah 7. Sini 21. Di sini juga langsung aja ini kita jumlahkan 21 tambah 5. Berarti ada sebanyak 26 di kelas ini. 26 tambah 2, 28. Di kelas yang ini, 28 tambah 2, 30. Berarti inilah frekuensi kumulatif yang kurang dari tepi atas. Nah, sekarang dia kita gambar dalam bentuk koordinat. Nah, sumbu data itu tadi, data dengan tepi-tepinya di sini. Nah, vertikal itu tadi frekuensi. Kita kasih aja dari intervalnya itu kelipatan 5. Maka yang pertama kita lihat banyaknya data yang kurang dari 46,5 ada sebanyak 5. Ini 5. Terus yang kurang dari 53,5 ada sebanyak 14. Ini 14-nya ada di sini ya. Nah, dan selanjutnya kurang dari 60,5 ada sebanyak 21. Kurang dari 67,5 ada sebanyak 26. Kurang dari 74,5 ada sebanyak 28, dan kurang dari 81,5 ada sebanyak 30.
Maka selanjutnya titik-titik ini tinggal kita hubungkan dengan garis ya. Hubungkan aja sehingga nanti kita mendapatkan sebuah kurva. Nah, kalau kita lihat gambar daripada grafik itu, dia kan makin naik ya. Naik semuanya ini, naik. Maka nanti ini kita namakan dengan ogif positif ya. Dia naik berarti ogif positif didapat dari frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, yang kedua, ada yang namanya frekuensi kumulatif lebih dari, yaitu banyaknya data yang lebih dari tepi bawah tiap kelas. Berarti di sini FK lebih dari tepi bawah. Berarti tepi bawahnya kelas yang pertama itu adalah 39,5. Banyaknya data yang yang lebih dari 39,5 itu ada sebanyak, berarti semua datanya ada sebanyak 30. Lalu kelas yang kedua, banyaknya data yang lebih dari 46,5, berarti ini semua kita jumlahkan. Ya, ini semua kita jumlahkan atau langsung 30 dikurangi 5, berarti sama dengan 25. Dengan cara yang sama di kelas yang ketiga, 25 dikurangi 9. Di sini juga 16 dikurangi 7. Di sini juga 9 dikurangi 5. Di sini 4 dikurangi 2. Berarti inilah frekuensi-frekuensi yang lebih dari tepi bawah. Maka selanjutnya dengan cara yang sama ini kita gambar. Yang lebih dari 39,5 ada sebanyak 30, berarti di sini. Lalu yang lebih dari 46,5 ada sebanyak 25, berarti di sini. Yang lebih dari 53,5 ada sebanyak 16, dan selanjutnya. Maka langkah yang terakhir kita hubungkan lagi garis yang ini dengan sama dengan yang tadi. Berarti ini kita hubungkan, semuanya titiknya kita hubungkan, sehingga kalau kita lihat kurva ini menurun ya. Karena kurva ini menurun, berarti ini kita namakan dengan ogif negatif.